Oke, kita mulai aja langsung ya kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya kenalin nama aku Clarissa. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peridaksamaan linear dua variabel untuk kelas 10 ya. Ya kan? Hari ini adalah kelas 10. Oke, seperti pada kelas-kelasku sebelumnya, mungkin teman-teman udah ada yang kelas bersamaku atau mungkin ada yang baru pertama kali. Di sini silahkan, nanti kan aku akan menjelaskan, silahkan yang nggak ngerti ditanyakan aja. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan kalau mau tanya. Pertanyaan apapun insya Allah bisa aku jawab seputar materi ini. Gitu ya. Terus pertanyaannya nggak usah malu-malu kayak, ini pertanyaanku apakah nanti akan ditertawakan teman-temanku? Enggak, tenang aja. Semua pertanyaan kalian itu penting. Jadi kalau misalnya mau tanya silahkan raise hand atau nanti bisa chat aja di kolom chat box. Soalnya kadang aku lupa tuh, lupa nanyain, ada yang mau nanya nggak gitu. Kadang aku lupa, nah, gitu. Terus nanti kalau misalnya aku kecepatan ngomongnya, terus kalian nggak paham atau suaraku hilang-hilang, tolong aku diinfo ya. Itu ya. Oke, intinya kalau kalian nggak paham tanya aja, jangan sungkan-sungkan. Kita langsung mulai ke materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, sebelumnya mungkin di kelas 9 atau di kelas berapa ya? SMP mungkin ya. Itu kalian mengenal dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di kelas 10 ini kalian berkenalan lagi sama sistem sama-sama sistem, tapi dia bukan persamaan, tapi dia sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tuh ya. Oke, apa sih sistem pertidaksamaan linear variabel? SPLDV adalah gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Sebenarnya tuh kenapa dinamakan sistem? Karena nanti kalian akan lihat tuh bentuknya itu kayak gini nih. Nah, ini adalah contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel. Terus kenapa? Kenapa dikatakan pertidaksamaan? Kenapa kok nggak dikatakan persamaan? Oke, kalau dulu di persamaan di kalian SMP atau mungkin kelas 10 yang materi awal, udah pernah kan belajar di sistem persamaan? Nah, ini notasinya itu bukan kurang dari atau lebih dari. Kalau sistem persamaan itu notasinya adalah sama dengan. Nah, kalau sama dengan itu persamaan. Oke, kalau misalnya kurang dari atau lebih dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan itu tuh namanya pertidaksamaan. Terus kenapa dinamakan sistem? Biasanya tuh bentuknya kayak gini nih nanti. Nah, ada kurung kurawalnya. Jadi ada dua persamaan yang harus kalian selesaikan. Gitu. Kalau misalnya cuma satu itu namanya bukan sistem, namanya cuma persamaan linear dua variabel gitu. Kenapa dikatakan dua variabel? Nah, itu kan juga sering menjadi pertanyaan. Kenapa sih Kak kok tercetus kalimat-kalimat dua variabel gitu? Emang kenapa ya? Karena ada dua variabel, ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, jadi di sini kau udah tahu kan kenapa namanya itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh SPTLDV yang nanti akan sering kalian lihat. Contoh satu, 2x min 3y kurang dari sama dengan 6 dan x plus 2y kurang dari sama dengan 4. Terus yang kedua juga bentuknya sama sistem karena dia persamaannya lebih dari satu. Ini juga sistem pertidaksamaan. Yang nomor tiga itu, kalau tiga apakah juga sistem? Ya. Intinya yang lebih dari satu itu dinamakan sistem. Gitu ya. Lanjut. Nah, apa bedanya persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel? Kalau misalnya persamaan linear variabel, seperti yang tadi aku jelaskan tuh, persamaan berarti tandanya itu sama dengan. Kalau pertidaksamaan nih tandanya kurang dari, kurang lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Itu pertidaksamaan linear dua variabel. Terus habis itu hasilnya berupa garis. Jadi nanti kalau misalnya di titik koordinat itu hasilnya cuma garis gini aja nih.
Nah, kalau daerah penyelesaian yang pertidaksamaan itu nanti akan bentuknya kayak gini, gini. Terus nanti ada dua garis lagi, terus nanti ada himpunan penyelesaiannya. Nanti aku akan kasih contoh-contoh soalnya seperti apa. Terus yang ketiga, kalau di persamaan linear dua variabel itu mencari titik yang memenuhi persamaannya. Kalau di pertidaksamaan itu mencari himpunan titik yang memenuhi persamaan. Kalau titik yang memenuhi persamaan itu cuma satu atau dua. Kalau himpunan itu nanti beberapa ya. Kumpulan titik. Nah, itu himpunan. Terus yang keempat itu solusi biasanya berupa pasangan bilangan. Kalau pertidaksamaan itu solusinya berupa wilayah pada bilangan koordinat. Gimana tuh maksudnya? Nanti aku akan kasih contoh-contoh soal biar kalian paham dan mengerti bagaimana cara mengerjakan dari SPTLDV. Gitu. Di sekolah udah dijelasin atau udah coba-coba mengerjakan soal-soal SPTLDV? Udah belum di Belum, sekolah? Kak. Belum, belum. Belum ya? Belum. Belum, Oke. Kak. Belum, belum. Hmm. Oke, belum ya. Berarti masih Belum. oke, oke. Berarti masih baru ya tentang SPTLDV. Tapi kalau SPLDV pernah? Oh, ada yang udah tuh. Pernah waktu kelas Pernah, Kelas 9. berapa? pernah. Seperti Kelas ya. Pernah pas 9. kelas Kelas 9 9, pas Kak. masih Kelas Sembilan SMP. 9, ya. kelas Oke, 9. kelas 9 Iya. SMP. Oke. Oke, hari ini kita fokus ke SPTLDV. Mirip kok, hampir mirip sama 11-12. Bedanya ya tadi itu yang aku list itu. Gitu. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Teorinya gitu doang. Iya, teorinya tuh gitu doang. SPTLDV, jadi nggak terlalu banyak. Tapi di contoh soal nanti bentuknya itu akan beragam. Kayak ini bukan sistem ya, tapi ini masih pertidaksamaan linear dulu. Kita mulai dari menyelesaikan sebuah pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh satu, gambarlah darah penyelesaian pertidaksamaan 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, kalau disuruh menggambar kayak gini nih, gambar pertidaksamaan linear seperti ini, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Oke, kalian tinggal ikuti aja nanti step by stepnya. Jadi nggak terlalu apa ya melebar pekerjaannya kemana-mana. Nanti ikutin aku tulisin nanti step by stepnya. Step pertama, jawab. Step pertama, oke. Kita menentukan titik potong sumbu X. Nah, ingat kalau menentukan titik potong sumbu X itu berarti Y-nya sama dengan 0. Bukan X-nya sama dengan 0. Gitu ya. Berarti gimana? 2x ditambah 3y. Kalau pengerjaan ininya ditinggal dulu aja. Kita ubah jadi sama dengan 6. Jadi simbol pertidaksamaannya disimpan dulu aja. Bukan diubah loh ya, tapi disimpan. Nah, pada saat pengerjaan kita ganti dengan sama dengan agar memudahkan kalian dalam perhitungan, gitu ya. Terus, karena kita menentukan titik potong sumbu X dengan Y-nya sama dengan 0, yang di sini yang bentuknya Y itu kita jadikan 0. Nah, yang 2x ditambah 3, ingat Y-nya itu sama dengan 0, maka 3 Y-nya itu jadi 0, sama dengan 6. Nah, 2x ditambah 0 sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2. X sama dengan 3. Nah, udah. Itu step yang pertama. Kita udah dapat step yang pertama itu adalah X sama dengan 3. Apa tuh 0,2 tiba-tiba tuh? Nah, berarti, oh ya, yang nomor satu berarti titiknya di 3,0. Gitu ya. Terus yang kedua, kita apa? Menentukan titik potong. Nah, karena titik potong sumbu X itu sudah,
Selanjutnya titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y itu X-nya yang sama dengan 0. Gitu ya. Kita masukkan lagi 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Ingat di sini X-nya 0. Berarti 2X-nya diganti 0 nih. Ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, di sini kita udah nemu tuh Y sama dengan 2. Berarti titiknya ingat yang ditulis tuh X-nya dulu ya. Ditulis X, Y. Yang ditulis juga X, Y dulu. Berarti X-nya siapa? 0,2. Nah, ini kita simpan 0,2, kita dapat titik 3,0. Nah, setelah dua titik ini tercapai, apa yang harus kita lakukan? Langkah ketiga adalah kalian gambar grafiknya. Oke, langkah ketiga itu adalah gambar grafiknya. Kita gambar ya. Miring nggak? Ya udahlah, kok miring maaf ya. Nah, tadi ingat titik yang kita dapat itu titik apa aja? 3,0 sama 0,2. 3,0 sama 0,2. Ingat yang tidur itu adalah sumbu X, yang berdiri itu sumbu Y. Nah, ini yang pertama itu 3,0. 3-nya itu X, 0-nya itu Y. Berarti di sini kita cari 3. 3 di sini. Anggap aja 3 di sinilah ya. Nanti kalian silahkan hitung apa tulis 1 sampai 10 atau berapa gitu. Terus habis itu 0, 0 tuh di mana? 0 tuh di sini. Ya udah, biarin aja. Terus habis itu yang ini juga. Ini kan X-nya 0, Y-nya 2. Nah, sama X-nya 0 kan di sini, Y-nya 2. 2 itu di sini. Baru kita gambar pertemuan dua titik ini. Seret. Nah, ini adalah dua titik dari pertidaksamaan yang tadi, yang di soal tadi. 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Tapi di sini itu belum menentukan kurang dari atau lebih dari, tapi masih sama dengan. Terus gimana Kak caranya biar titiknya itu merepresentasikan sebagai 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Nah, kita cari dulu areanya. Gimana cara mencari areanya? Cara mencari areanya, cari apa sih namanya? Daerah penyelesaian namanya. Nah, gimana caranya mencari daerah penyelesaian? Kita pilih titik. Pilih titik 0,0. Lalu disubstitusikan ke persamaan 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Ya udah kita substitusiin aja tuh. 2 nih. Berarti X-nya 0 ya kan? Ditambah 3, Y-nya juga 0. Oke. Kurang dari sama dengan 6. Berarti 0 kurang dari sama dengan 6. Itu kan? Nah, apakah betul kalau 0 itu kurang dari sama dengan 6? Betul gak 0 kurang dari sama dengan 6? Betul. Betul, betul. Betul. Nah, Betul, betul, kalau betul. betul, iya. Betul. Iya, iya, betul. 0 itu kan betul kurang dari sama dengan 6. Berarti himpunan daerah. Kita lihat 0,0 itu kan di sini kan?
Maka daerah penyelesaiannya tuh ada di area 0,0. Mana area 0,0? Area 0,0 tuh ya di sini. Aduh, di sini. Nah, oke. Jadi daerah himpunan daerah penyelesaian yang mana? Ini daerah sini. Oh, dah DHP, iya, daerah himpunan penyelesaian. Betul. Nah, ya. Ada yang DP, ada yang HP. Itu tergantung bukunya sih. Nggak ada aturannya. Yang penting maknanya sama. Nah, daerah penyelesaian, himpunan penyelesaian, daerah himpunan penyelesaian itu juga ada tuh tiap buku masing-masing. Jadi nanti kalau di setiap buku mungkin kan ada buku yang beda-beda. Nanti kalau misalnya cuma ngomong HP atau DHP atau DP, nah nggak usah bingung, itu sama aja. Yang penting maknanya sama-sama itu daerah penyelesaiannya tuh ada di situ gitu. Oke, sampai sini bingung apa nggak? Untuk yang di arti yang kuning ini. Oh ini aku kuning-kuningin ya, maaf ya, ternyata kalian bingung. Ini nih, yang diarsir yang ini. Nih, nih. Oke, masih ada yang bingung cara mengerjakannya atau mencari kok bisa ambil titik 0,0? Nah, kenapa kok aku ngambil titik 0,0? Karena titik yang paling gampang. Kurang mengerti cara mengerjakannya. Di mana nggak ngertinya? Kalau kalian eh, ngide nih Kak, boleh nggak kalau aku ngambilnya titik di 1,1 boleh. 1,1 tuh boleh gitu. Jadi nggak masalah. Nanti kalian boleh ambil titik di mana aja. Selama di batas ini nih. Di batas 0 sampai 3 yang X, terus 0 sampai 2 yang Y. Gitu ya. Nah, kenapa dipilih 0,0 ya? Karena angka yang paling gampang, angka yang paling kecil. Biar nggak usah ngitung lagi. Nanti kalau ngitung, ya kalau ini 1,1 mah juga gampang ya. Tapi kalau misalnya nanti angkanya besar, jadi susah kan kita nyarinya. Jadi kita ambilnya di 0,0 aja biar perhitungannya lebih mudah gitu. Kurang mengerti cara mengerjakannya di bagian mana nih yang kurang mengerti? Nah, ini kayak tadi nih, ya ini dua. Ini sebenarnya masih pertidaksamaan ya, belum sistem. Kalau sistem kan nanti persamaannya ada dua. Kalau pertidaksamaan ini baru satu. Oh, di bagian apa? Enggak, belum, bukan, bukan gitu doang. Nanti, tenang, kan belum selesai. Ini baru nomor satu loh, contoh satu. Yang gampang dulu lah yang dikeluarin ya. Yang bagian nyari apa? Sumbu X. Yang bagian sumbu X. Oh, oh sumbu X. Oke, kalau ingat, kalau menentukan titik sumbu X itu Y-nya yang nol. Kalau menentukan titik sumbu Y itu X-nya nol. Nah, karena persamaannya itu 2X ditambah 3Y, nah kurang dari disimpan dulu. Kita ganti dengan sama dengan. Oh, gambar grafiknya. Gambar grafiknya berarti kan ini 3,0. X-nya 3 kan di sini. Ini kan X, sumbu X nih. Ya kan? Tuh, kehapus tadi. Nah, ini sumbu X. Berarti 3. Ini kan yang di depan itu X, yang belakang itu Y. 3, terus Y-nya 0. 0 kan di sini. 0 di X, 0 di sumbu X sama 0 di sumbu Y kan tetap di situ. Ya kan? Karena kan mereka bertemu tuh. Hmm. Terus yang 0,2 juga 0. Terus duanya sebagai Y. Makanya dia ada di sini nih. Nah, terus baru kita gabungin gambarnya. Kayak gitu. Udah gitu aja. Enggak, maksudnya ini punya iya sampai situ doang gitu. Aku kira ini SPTLDV enggak. Kalau SPTLDV nanti variasinya lebih banyak. Tapi kan kita yang gampang dulu. Jauh lebih gampang dari. Ya, mungkin Ibu Tati punya apa
konsep yang lain ya, tapi sebenarnya sama aja kayak gini. Cuma ini aku jelasin ini masih pertidaksamaan, belum masuk ke sistem pertidaksamaan yang akan kita pahami malam hari ini. Oke ya, yang penting kau udah bisa, udah ada gambaran gambar grafiknya atau cara mencari titik-titiknya itu seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya ada dua persamaan atau tiga persamaan, kalian jadi ngerti karena diulang-ulang aja terus. Tapi konsep garis besarnya itu kayak gini. Zoomnya sampai jam 8. Oh, itu 3,0 dan 0,2 nol dari mana? Oke. Nah, ini kan sumbu X. Ingat, di sumbu X itu Y-nya sama dengan nol. Nah, terus kita kan tadi udah ngitung nih di sini. Kita dapat nilai X-nya itu 3. Nah, X-nya 3, Y-nya nol. Nih, Y-nya nol di atas. Ya kan? Nah, kalau ini juga, yang ini juga, karena kita cari titik potong sumbu Y, itu X-nya nol. Apakah kalau nyari titik potong sumbu Y itu selalu X-nya nol? Iya. Tidak akan berubah menjadi X sama dengan 5. Itu selalu X-nya sama dengan nol. Gitu ya. Nah, karena kita udah tahu X-nya sama dengan nol dan setelah kita hitung-hitung, kita dapatkan Y-nya itu 2, makanya kita gabungin 0,2. Taruhlah di sini. Ini juga. Gitu ya. Kalau nyari titik potong sumbu Y, itu X-nya selalu nol. Tidak boleh berubah-ubah menjadi 5, 1000, itu enggak, nanti repot banget. Terus kalau nyari potong sumbu X itu Y-nya juga selalu nol. Jadi kalian jangan khawatir dapat nolnya itu kakak ngarang dari mana, enggak. Itu memang dari aturan rumusnya itu kalau nyari titik potong sumbu X Y-nya yang nol. Kalau cari titik potong sumbu Y X-nya itu nol. Gitu ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Udah bisa? Udah ngerti? Nggak ada. Oke, paham ya? Oke, aman-aman. Siap. Kita lanjutkan. Di banget, alhamdulillah, mantap. Oke, kita lanjut. Habis ini kita masuk ke sistem. Kan kau udah ngerti nih gambaran pengerjaannya. Oke, mana nih? Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem. Nah, tenang kalau ada persamaan kayak gini, kalian jangan panik dulu. Nanti kita breakdown satu persatu. Cara mengerjakannya gimana? Yang penting kita kerjakan dari satu persamaan, terus ke persamaan lainnya. Jadi satu-satu ngerjainnya. Gitu ya. Oke. Gambarlah daerah penyelesaian SPTLDV berikut. Oke. Taruh mana ya? Jadi deh. Nah, kalau ada soal kayak gini, ini biasanya aku kasih nama. Ini namanya persamaan satu, ini namanya persamaan dua. Gitu ya. Kita kasih nama persamaan satu dan persamaan dua. Nanti kalau kalian ujian apakah wajib dikasih nama? Enggak. Ini biar aku memudahkan aja. Oke, kita mulai dari menyelesaikan persamaan satu dulu. Ya, dilihat persamaan satu. Ya, kita selesaikan persamaan satu ya, yaitu 6x ditambah 5y kurang dari sama dengan 30. Nah, langkahnya sama kayak tadi. Apa yang kita lakukan pertama kali? Lakukan pertama kali adalah cari titik potong, titik potong sumbu SB itu sumbu X itu Y sama dengan nol. Lah Kak, tadi kok kamu titik potong? Tadi aku nyari titik potong sumbu apa dulu? Nah, sama ya. Apakah boleh kalau nyari titik potong sumbu Y dulu? Boleh, serah. Nggak ada aturan, nomor satu harus nyari titik potong sumbu X. Enggak, yang penting step by stepnya terpenuhi semua. Itu ya. Cari titik potong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan nol. Ya, otomatis. Kalau nyari titik potong sumbu X itu pasti Y-nya sama dengan nol. Nggak mungkin enggak. Itu ya. Oke, kita masukkan persamaan satu 6x ditambah 5y, ini kurang darinya, itu kita simpan dulu, kita ganti dengan 30. Kurang dari itu gunanya buat apa? Itu gunanya untuk mencari DHP-nya. Tapi kalau menghitung cari titik potong, itu pakai sama dengan aja. Jangan pakai kurang dari. Ribet, ya. Jangan ribet-ribet pokoknya.
Nah, karena Y-nya sama dengan nol, berarti Y yang di sini nanti kita ganti nol. 6X ditambah 5 dikali nol sama dengan 30. Oke, kita lanjut. Berarti 6X, 5 kali nol kan nol. Sama dengan 30. Maka X sama dengan 30 dibagi 6. Hasilnya adalah 5. Oke, maka kita dapatkan titik potongnya. Titik potong apa? Sumbu X. Itu di berapa? Lihat tadi X-nya itu adalah 5. Kita tulis dulu X-nya 5, koma. Y-nya berapa? Nol. Nah, dah selesai. Kita sudah menemukan titik potong sumbu X dari persamaan satu. Itu ya. Oke. Habis itu langkah kedua ngapain? Kalau habis nyari titik potong sumbu X, ya narik titik potong sumbu Y. Itu udah pasti. Langkah kedua, cari titik potong sumbu Y. Oh, coba ulang ya. Bener, mumpung mumpung belum jauh ya. Nah, gini. Ingat, kita tadi itu aku udah ngasih nama tuh, persamaan satu sama persamaan dua. Kalian fokus, kita ngerjain satu-satu dulu. Kita ngerjain persamaan satu dulu ya. Udah dilihat persamaan satu. Nih, udah dilihat ya. Mm-mm. Oke. Nah, kita kerjain step by stepnya. Ngapain kalau nyari persamaan satu? Yang pertama, kita cari titik potong sumbu X dulu. Ingat, kalau cari titik potong sumbu X, itu Y-nya selalu nol. Kalau kalian tanya, boleh nggak Y-nya 5? Nggak usah. Susah. Udah, Y-nya aja selalu sama dengan nol. Itu ya. Ini itu dari sananya, dari rumusnya memang seperti itu aturannya itu Y sama dengan nol. Ya udah, tinggal kita masukin persamaan 6X plus 5Y sama dengan 30. Kenapa kok nggak ditulis kurang dari? Ini itu berguna untuk mencari DHP aja, daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, makanya kalau hanya mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y, kita ubah aja jadi sama dengan. Ya, oke, biar apa? Biar mudah. Nah, karena kita ingat nilai Y-nya itu nol, berarti yang di sini muncul Y itu dijadikan nol. Tuh ya. Makanya di sini aku tulis 6X ditambah 5 dikali nol. Kenapa? Karena Y-nya sama dengan nol. Sama dengan 30. Ya udah, 6X sama dengan 30. X sama dengan 30 bagi 6, X sama dengan 5. Maka titik potongnya sumbu X tadi ingat yang ditulis kalau mencari titik kayak gini tuh X, Y. Tadi X-nya berapa sih? X-nya itu 5. Kita tulislah 5. Y-nya berapa? 0. Kita tulislah 0. Nah, gitu ya. Oke. Habis mencari titik potong sumbu X, otomatis kita mencari titik potong sumbu Y. Ingat, kalau cari titik potong sumbu Y, apa yang 0? X-nya itu sama dengan 0. Nah, itu udah otomatis. Jadi kalian jangan bingung lagi dan jangan diubah nolnya. Itu ya. Nah, tadi persamaannya kan gini. 6X ditambah 5Y sama dengan 30. Ingat, X-nya itu 0. Berarti yang muncul di sini X itu digantikan dengan 0. 6 dikali 0 ditambah 5Y sama dengan 30. Ya, XY itu tetap 0. Kalau cari titik potong lo ya. Ya, terus habis itu 6 dikali 0 itu 0 ditambah 5Y sama dengan 30 kan? Nah, berarti Y itu 30 dibagi 5. Y sama dengan 6. Oh, kita udah tahu Y-nya itu 6. Nah, terus kita tulislah titiknya. Cari titik potong sumbu Y-nya, titik potong sumbu Y. Ingat, yang ditulis di koordinat tuh X, Y dulu. Berarti kita tulis X-nya. X-nya berapa? 0,
Koma Y-nya berapa? 6. Kita dapatkan 0,6. Kalau tadi berapa? 5,0. Kalau ini 0,6. Itu bisa selain 0 nggak, Pak? Kenapa Kak X itu? Ya, kenapa bisa 0 juga? 0 juga tuh maksudnya X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Ya nggak sih maksudnya? Takut miskom nih. Maksudnya X sama dengan 0 titik pot. Nah, gini. Kalau nyari titik potong, namanya juga titik potong ya, teman-teman. Titik potong. Kalau kalian nanya, Kak, boleh nggak X-nya 5? Boleh, tapi tuh repot banget. Nggak usah, teman-teman. Kenapa sih kalau X-nya 5 eh sama 0 tuh bedanya apa? Ini pertanyaan yang bagus dan mantap nih, pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Kalau kalian besok mau menjadi ilmuwan ya di dalam bidang matematika, apa sih bedanya kalau titik potong di 0? Titik potong 0 itu nolnya di sini nih, pertemuannya di 0 sama 0 antara X sama Y. Tapi kalau kalian bertanya, Kak, boleh nggak kalau X-nya 5? Untuk jenjang kalian itu tidak perlu sampai X-nya 5. Ikuti aja X-nya 0, Y-nya 0. Kenapa? Karena nanti bentuknya kayak gini nih, ketemunya di 5. Bukan di 0 titik potongnya. Nah, nanti kalau di 5, guru kalian akan bingung. Kayak ini kenapa titik potongnya itu ada di 5 gitu. Karena titik potong itu wajarnya, normalnya itu memang kita bertemu di 0,0, titik 0 gitu ya. Itu. Nah, kalau 5 tuh nanti bukan di 0,0 tapi di 5,5 ketemunya atau 5, ya X-nya 5 pasti otomatis Y-nya 5 kan. Nah, nanti ketemunya di 5 sama 5 bukan di 0,0 gitu. Jadi normalnya sebagai siswa SMA, maksudnya normal memang nanti kalau kalian mendalami matematika kan nanti akan bertemu dengan titik-titik yang lain. Tapi kalau sekarang titiknya itu defaultnya itu di jenjang kalian sama dengan 0 gitu ya. Nah, itu aku kasih alasan kenapa kok 0 ya karena kayak gitu. Gitu. Sampai juga ketemu di 5 ya bisa sih, tapi susah gitu. Susah nyari titiknya. Ya, titik 5 itu beda-beda, tapi kalau titik 0 tuh semua orang tuh oh, titik 0 tuh ya di situ. Kuasa apaan ya ada kuasa Allah, kuasa Allah. Baru aja ngerti kuasa. Kak, kalau misalnya pembahasannya menentukan titik potongnya, lalu titiknya bukan nol, enggak. Kalau di kalian enggak sih, enggak, belum belum nemu aku. Tapi kalau misalnya nanti ada yang nyeleneh lah, misalnya menentukan titik potongnya, lalu titik nolnya bukan, iya nanti akan dikasih tahu kok dengan titik potong X sama dengan 10, titik potong Y sama dengan 10 gitu. Ini untuk menjawab rasa penasaran kalian aja ya. Tapi kalau selama ini di jenjang kalian sampai kelas 12 itu, biasanya titiknya itu selalu nol. Kalau tidak diinfokan titik potongnya itu di mana, titik mulainya itu di mana, ya kalian jangan ngada-ngada sendiri. Tetap defaultnya itu nol, kecuali nanti diinfokan di soalnya. Tapi biasanya enggak sih. Selama ini enggak. Kurikulumnya belum sampai X sama dengan 5 itu loh. Masih X sama dengan nol. Tenang, nanti di anak kalian mungkin ya. Tapi ini di kalian masih di X sama dengan nol, Y sama dengan nol. Kayak gitu. Jadi kalau nggak diinfokan apa-apa, defaultnya ya selalu titik potongnya. Kalau sumbu Y, itu pasti X-nya sama dengan nol. Kalau titik potong sumbu X, itu Y-nya itu sama dengan nol. Udah, itu pasti. Karena di SMA itu nggak ada materi tentang titik potong. Kalian nggak dibahas. Titik potong itu kan tools untuk mengerjakan sistem persamaan linear, sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau sistem persamaan linear dua variabel gitu. Nanti kalau kalian masuk jurusan matematika tuh kuliahnya dibahas. Tuh ya. Oke, terus habis itu udah kita udah menentukan titik potong di sumbu Y X sama dengan nol kita dapat 0,6. Yang tadi titik potong di sumbu X itu kita dapat 5,0. Oke, ya, oke, udah ya. Sampai sini tuh sebenarnya udah selesai dalam perhitungannya. Kalau kalian menghitungnya di sini sudah selesai, berarti aman. Tapi kan di sini ada sistem. Persamaannya nggak cuma satu, tapi ada dua kan di soal ini. Ada 2X plus Y kurang dari sama dengan 8. Maka dari itu kita juga cari untuk persamaan yang kedua.
Nih ya, sebentar. Ini kan tadi kita baru menyelesaikan persamaan satu. Terus selanjutnya, yang kedua, kita selesaikan persamaan dua. Selesaikan persamaan dua ya. Harusnya pertidaksamaan ya, maaf ya. Pertidaksamaan kedua. Nah, ini juga harusnya pertidaksamaan. Biasa ya, default tuh pertidaksamaan. Nah, udah. Oke, kita selesaikan pertidaksamaan kedua. Tadi di soalnya itu adalah 2x ditambah y kurang dari sama dengan 8. Udah, 8 aja. Ini di soal ya. Langkahnya gimana? Ya sama aja kayak tadi. Langkah pertama, cari titik potong. Aduh, titik potong sumbu X. Ingat, kalau nyari titik potong sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Ya, udah. Oke, berarti yang ada Y-nya itu diganti 0. 2X ditambah Y-nya 0 sama dengan 8. 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 2. X sama dengan 4 gitu. Jadi titik potongnya itu di X-nya dulu yang ditulis 4,0. Dah, selesai, simpan. Nah, sudah dapat titik potong sumbu X. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu Y. Ingat, kalau cari titik potong sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Berarti bersamaannya 2X ditambah Y sama dengan 8. Ingat, X-nya itu 0, berarti yang muncul X kita ganti 0. Sama dengan 8. 0 ditambah Y sama dengan 8. Y sama dengan 8. Jadi, titik potong sumbu Y, ingat yang ditulis X-nya dulu, 0,8. Tuh ya. Nah, udah. Sampai sini sudah selesai. Belum. Habis kita mencari titik potong di semua persamaan, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan, ingat tadi kan harus mencari daerah hasil penyelesaiannya. Apanya yang nggak dibagi? Kok nggak dibagi? Mana sih yang dibagi? Mana-mana? Ada yang salah kah aku? Itu 4,0. Kenapa? Mana yang dibagi? Yang Y. Nah, dibagi sama siapa? Ini kan 2X ditambah Y sama dengan 8. 2X-nya kan 0. 2 kali 0 kan 0. 8 bagi 0. 8 bagi 0. 8 bagi 0. Nah, tuh. 0 tuh ya hilang. 0 tuh ya hilang. 8 bagi 0 tuh nggak bisa, teman-teman. Oh, enggak. Karena gini. Ya, ini kan 2. 2 kali 0 kan 0. Ini habis. Nah, habis kan? Ini hilang, 0 tuh hilang. Dah, jadi gini nih. Terus terima kasih teman-teman nih yang membantu menjelaskan nih. Jadi, Y-nya kan ini jadinya 1. Makanya Y sama dengan 8 dibagi 1. Y sama dengan 8. Aku tahu kalian tuh pasti bingung tuh. Ada yang masih bingung. Betul, makanya nggak dibagi. Tuh. Ada yang bingung nih. Nih, aku kasih coretan sedikit. Ada yang pasti bingung kan? 5 ditambah Y sama dengan 8. Ini kan tadi permasalahan 0 tuh.
sama 5Y sama dengan 8. Nah, cara mengerjakan kayak gitu beda loh cara mengerjakannya. Kalau di sini itu adalah operasinya itu tentang positif dan negatif. Nah, cara pindah ruasnya itu berarti kebalikannya. Di sini kan 5 positif, berarti kalau pindah ruas jadi negatif. Kalau di sini adalah perkalian dan pembagian, kalau misalnya mau dapat gini, gini, gini. Jadi nih ada yang bingung nih. Misal gini nih, ada 5 ditambah Y sama dengan 10. Tentukan Y misal. Nah, untuk dapat Y, kita harus lihat dulu di sini operasinya. Di sini kan ngomongin penjumlahan, nggak ada yang perkalian. Nah, untuk dapat Y sama dengan, itu berarti 5-nya dipindah ke sini. 10 dikurangi 5. Betul, jangan kebalik. Ada juga yang suka kebalik, sama bentuknya kayak gini. Nah, aku suka nemu juga. 5Y sama dengan 10. Nah, kalau nempel kayak gini, itu kan 5Y itu artinya 5 dikali Y. Kalau yang atas itu artinya 5 ditambah Y. Yang atas itu operasi tentang penjumlahan, yang bawah itu tentang perkalian. Kalau pindah ruas itu, kalau perkalian pindah ruas itu kebalikannya. Kebalikan perkalian itu bukan pengurangan, tapi pembagian. Makanya untuk dapat Y itu 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, hasilnya beda kan? Nah, gitu. Jadi jangan sampai kebalik. Betul, kalau angkanya dekat sama huruf itu dikali. Kalau di jumlah itu pasti secara eksplisit ditulis 5 ditambah Y. Kalau 5Y itu bukan artinya bukan 5 ditambah Y, 5 dikali Y gitu. Jadi kalian kalau misalnya bingung kenapa Kak nggak tulis di sini kayak gini? Nah, boleh, tapi ini bahasa-bahasa anak SD. Sekarang kalau udah SMP itu perkalian itu sudah ditulis menjadi titik atau nggak ditulis sama sekali, makanya tuliskan 5Y gitu. Buk, itu tapi artinya sama kok. 5 titik Y, 5Y sama 5 cross Y itu tetap dikali. Kalau pelajaran matematika ya, kalau pelajaran fisika nanti beda makna lagi. Ah, pusing banget Kak. Enggak, aman aja. Nanti kalian udah ketemu fisika belum sih? Mungkin ada yang udah ya, kayak gitu. Nah, makanya dapatnya Y sama dengan 8. Jadi titik potongnya di 0,8 gitu. Dah, itu tadi intermezzo sedikit tentang pengenalan tadi perpindahan ruas ya. Sekarang kita balik lagi ke sistem kita. Setelah kita udah tahu titik potong masing-masing persamaan, berarti ada dua persamaan tuh. Titik potong masing-masing persamaan, apa yang dilakukan selanjutnya? Selanjutnya adalah kalian gambar grafiknya. Aku tulis di sini ya, gambar grafiknya. Nah, biar gampang, kita masih ada nggak Kak? Nggak tahu deh. Masih banyak. Aku tuh sebenarnya banyak soal, tapi nanti pengerjaannya selesainya itu sampai waktunya habis ya. Dah. Nah, gambar grafiknya. Sekarang kita lihat dulu, kita list titiknya tadi siapa aja yang kita dapat. Oh, dapat 5,0. Terus 5,0 tuh pasangannya sama 0,6. Ya udah kita tulis dulu. 5,0 itu sama 0,6. Itu yang pertama. Terus untuk persamaan kedua itu tadi dapat 4,0 sama 0,8. Oke, terus gimana caranya? Ya kita gambar dulu. Oh iya, dan tadi kalau kalian lihat di persamaannya tuh kayak gini nih. Aku tulisin persamaannya lagi nih. Tadi persamaannya kayak gini. 6X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 30. Terus 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Terus X, aku hapus nanti. Ini tuh berarti punyanya 6X, gini ya. Aduh, plus 5Y kurang dari sama dengan 30. Ini punyanya tadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 8.
Ada juga X lebih dari sama dengan nol, Y lebih dari sama dengan nol. Ini di soalnya ya. Oke, kita gambar ya. Ini nggak cukup ternyata. Oke, habis itu kita gambar grafiknya. Seperti biasa, kita gambar grafiknya. Nah, panjangan ya, berlebihan ya. Nah, tadi titik potongnya di 0,0. 0,0 tuh di sini. Terus ini ada X, di sini ada Y. Itu ya. Kita ke persamaan satu dulu. Persamaan satu itu tadi 5,0 sama 0,6. 5,0 anggap aja di sini deh 5,0. Kenapa di sini 5? Karena 5-nya X, tadi depan. Nah, nolnya di sini nih. Dia nggak berubah. Terus sama 0,6. 6-nya sebagai Y. Tulis aja di sini. Di sini deh. Dikira-kira aja lah ini. Terus habis itu kita gambar, kita garis lah, pertemukan mereka di titik mereka ini. Nah, gitu ya. Selanjutnya itu untuk persamaan satu. Untuk persamaan dua juga sama. Persamaan dua itu di 4,0. 4,0 anggapnya di sini. Sama 0,8 anggap aja di sini. Nah, baru kita gambar atau kita tarik garis. Set. Iya, maaf kalau agak jelek ya. Hmm. Kira-kira gambarnya kayak gitu. Terus habis itu kita harus cari daerah himpunan penyelesaiannya. Gimana cara mencari daerah himpunan penyelesaiannya? Oke, sini ya, mencari DHP persamaan satu. Ambil titik di 0,0 tuh ya. Tinggal kita masukin berarti tadi persamaan satu kan 6x ditambah 5y kurang dari sama dengan 30. 6 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 kurang dari sama dengan 30. 0 kurang dari sama dengan 30. Berarti bener apa salah? Betul, oke. Betul, betul, betul. Betul ya, semuanya setuju kalau ini betul. Kita lihat persamaan satu tuh tadi yang ungu, yang garisnya ungu yang 5,0 sama 0,6. Kalau ini betul, berarti dia mengarah ke sini di HP-nya. Yang ungu nih, berarti mengarahnya ke sini arahnya. Kenapa ke sini? Karena tadi ingat 0,0 itu kurang dari sama dengan 30. Lah, 0 tuh di sini. Dia mendekati di 0,0. Nah, udah. Selanjutnya kita cari Kak selang dong. Selang apa? Ulang. Selang-selang. Apa? Aku bingung. Oke, nah tadi nih gini. Sel- Iya, oke. Iya, selang itu band ya. Nah, gini nih. Tadi kan udah tuh. Kalian udah paham kan tadi menentukan titik-titik garis-garisnya di grafik itu. Sekarang kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Daerah tuh apa sih, Kak? Daerah tuh yang diarsir. Yang menjadi pertemuan antara dua persamaan ini. Itu tuh nanti bertemunya di daerah mana sih? Daerah tuh yang mana? Nah, kalau kalian ngomong nanya daerah tuh yang mana, mana sih yang dikatakan daerah? Daerah tuh ini nih ini ini loh berbatasan dengan garis-garis nih. Ya aku garisin kuning deh. Nih, ini tuh daerah, ini daerah, ini daerah, ini daerah, daerah. Ke bawah nih daerah, ke atas nih daerah, ini tuh daerah. Nah, yang bolong-bolong itu namanya daerah. Karena ada pertemuan titik-titik. Ya, pertemuan titik-titik kan membentuk suatu apa itu membentuk suatu ruangan kan, yang putih-putih ini. Ini juga daerah namanya. Ini juga daerah. Ini di sini juga daerah yang di luar. Nah, karena kebanyakan daerah kita tuh harus mencari mana sih daerah pertemuan antara persamaan satu sama persamaan dua. COD, titik tengahnya tuh ada di mana? Gitu kan? Karena kalau kita mau COD-an,
kita harus nyari mana yang sama-sama pas. Mm-mm. Nah, gitu. Makanya kita cari DHP-nya dulu. Caranya gimana? Kita cari DHP dari persamaan satu. Nanti semuanya dicari. Nah, persamaan satu tuh tadi yang ini kan, yang 6x plus 5y kurang dari 30. Kita tulis. Nah, karena ambil 0,0. Boleh nggak ambil yang lainnya? Serah, tapi nggak usah. Jangan ngerepoti diri sendiri, nanti harus ngitung. Udah, ambil 0,0 aja biar cepet dan gampang dan peluang benarnya tuh lebih besar. Karena 0 kan gampang kan perhitungannya. Nah, kita 6, X-nya itu kan berarti 0. Ini kan X, ini Y. 0 ditambah 5, Y-nya 0 kurang dari sama dengan 30. Berarti 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 30. 0 kurang dari sama dengan 30. Udah gitu, 0 kurang dari sama dengan 30 itu kan betul. Tadi kan, betul. Nah, makanya kalau betul itu ngarsirnya itu mengarah ke 0,0. Jadi mereka satu geng gitu, karena kan betul. Nih, ngarahnya ke sini nih. Tadi yang si apa? Persamaan satu itu si garis warna ungu, titik 5,0 sama 0,6. Nah, sekarang yang kedua aku taruh sini ya. Yang kedua kita mencari DHP di persamaan 2. Mencari DHP di persamaan 2 ya udah sama aja ambil titik 0,0. Nah, tinggal dimasukin persamaan 2 tadi siapa ini? 2x ditambah y kurang dari sama dengan 8. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 8. Berarti 0 kurang dari sama dengan 8. Betul apa enggak? Betul. Ya kan? Betul, Nah, betul, 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 betul. kalau betul berarti kalau betul berarti juga mengarah ke itu mengarah ke 0 juga kan? Mengarah ke sini. Nih, tadi kan itu yang garis biru tuh, yang persamaan 2. Nih, nih. Oke. Sekarang kita lihat, mana sih yang pertemuan? Sekarang aku tanya sama kalian nih. Ini ada area satu, area 2, area 3. Sekarang pertanyaanku, mana sih area yang ada dua-duanya? Ada arsiran hijau sama arsiran kuning tuh bertemu tuh di area berapa? 1 sama 3. 1 sama 3. Nah, ada lagi? 1. 6 sama 5. 6 sama 5. 6 sama 5 mana? 6 sama 5 orang nggak ada 6 sama 5. Orang 1, 2, 3 doang. Coba ulang, Kak, coba ulang, coba ulang. Tuh, kalian lihat kan ada 1 Romawi bukan angka titik-titiknya yang kalian baca. Ada satu Oh, yang itu, Romawi, yang itu. 2 Romawi, 3 Romawi. Pertanyaanku adalah mana sih area? Itu kan area tuh, area satu, area 2, area 3. Mana sih area yang merupakan bertemunya garis hijau sama garis kuning? Yang itu, Kak. 1 sama 3. 1 sama. 3. Tiga. Ah, 1 sama 3 gitu kan. 1 sama 3. 2 enggak. Karena hijau doang. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalkan yang hijau nih. Yang biru tuh kan. Oh, benar. Aku yang salah gambar. Bentar guys. Ini yang berlebihan ya. Aduh, pantas kalian nulisnya 1 sama 3. Nih, aku gambar lagi yang bagus. Bentar. Tunggu ya, tunggu ya. Ini merah, ini biru. Nah, tadi si siapa? Si kuning kan betul karena titiknya di 6x plus 5y 5,0 sama ini ya. Ini si kuning tadi di sini nih. Si kuning batasnya ini, pokoknya garis merah ini. Nih, si kuning ini nih.
Nih, si kuning nih. Kalian lihat, si kuning tuh si merah itu. Terus habis itu ada si hijau. Si hijau itu adalah persamaan dua, si garis biru. Nih, lihat baik-baik. Pokoknya batasnya itu si biru ini. Nah, ini kelihatan jelas tuh. Sekarang area satu, area 2, area 3. Mana yang mempertemukan dua garis? Satu. Nah, satu. Tadi aku gambarnya berlebihan tuh. Iya, satu. Gitu ya. Jadi batas kita lihat. Mana sih yang bertemunya dua garis? Oh, di area satu. Berarti dapat kita simpulkan. Ini kan di sini nih. Ini kan diterusin gini kan. Terus yang kuning juga. Ini. Nah, dapat kita simpulkan. Bentar, tadi di soal kalian kan pasti juga bertanya apa nih Kak maksudnya yang X lebih dari sama dengan nol dan Y lebih dari sama dengan nol. Kalau X-nya lebih dari sama dengan nol, kita lihat eh nilai X-nya itu kan ada di bawah nih. Ya, kalau X-nya yang lebih dari sama dengan nol itu berarti batas kan kalau ini kan X positif nih. Kalau ke sini kan berarti X-nya negatif. Kalian ingat koordinat, kalau di kanan itu positif, kalau di kiri negatif. Nah, di situ dia bilang X-nya lebih dari sama dengan nol. Berarti harusnya X-nya positif apa negatif kalau lebih dari sama dengan nol? Positif. Positif. Positif, Nah, positif. mana batas positifnya? Kita lihat batas positifnya. Batas positif, X positif kan udah di area sini, di kanan sini nih. Nah, berarti batasnya di sini nih. Set. Tadi kan area satu, berarti ini yang jadi di HP-nya. Ini di sini nih. Nah. Terus kalau Y lebih dari sama dengan nol ini kan juga positif. Berarti di sini nih. Nah, udah. Berarti di HP-nya yang mana ini yang kuning-kuning ini? Nah, ini di HP-nya ada di sini. Ini berarti DHP. Kenapa sih Kak harus ada batas X lebih dari sama Y lebih dari sama dengan nol? Karena bisa aja hariannya sampai sini-sini nih. Nah, ya kan? Kalau kita terusin, kalau garis hijau sama kuning tadi kita terusin, kan dia bisa kemana-mana nih, bisa sampai sini-sini. Makanya dia batasin dengan X lebih dari sama dengan nol dan Y lebih dari sama dengan nol. Biar di HP-nya pas tuh, di situ aja, nggak melebar kemana-mana. Gitu. Sampai sini bingung gambarnya? Paham ya? Ya, jadi kalau ada kayak gini tuh kalian nggak usah bingung mikirnya. Ini cuma batasan aja. Nggak perlu dicari titik-titiknya kayak yang persamaan satu sama persamaan dua. Oke, paham ya? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sebenarnya soalnya ya gitu-gitu aja sih gitu. Nanti mungkin akan keluar soal cerita, tapi nanti kan bisa perhitungkanlah caranya gimana. Ada yang mau tanyakan lagi? Mau lagi? Mau lagi atau udahan aja? Soal cerita main ribet. Oke. Nih ya, mungkin kalau soal cerita aku ada contohnya nih. Latsol ada banyak, nanti aku kasih latsol nih. Aku banyak banyak soal kok. Nah, misal ada contoh kayak gini nih. Ada soal latihan, tenang nanti aku kasih. Nah, yang lumayan ribet itu, tapi cara pengerjaan sama ya. Cuma kok soal cerita tuh kalian harus mengkonvert dulu dari kalimat cerita ke ke pertidaksamaan linear dua variabel. Nanti tuh penyelesaiannya tuh sama kayak yang contoh pertama tadi. Contoh kedua, sorry. Contoh kedua tadi. Misal nih, bentar. Ada sebuah toko grosir pakaian menjual dua jenis merek kaos dengan sistem paketan. Setiap paket jenis satu berisi 8 potong kaos kardinal. Jadi jenis satu 8 potong kaos kardinal dan 6 potong kaos cole. Setiap paket jenis dua itu berisi 4 potong kaos kardinal dan 6 potong kaos cole. Untuk menjadi seorang reseller,
seseorang harus belanja kaos kardinal minimal sejumlah 32 potong dan kaos cole minimal 36 potong dalam bentuk paketan seperti di atas. Tentukan daerah penyelesaian dari masalah di atas. Kalau suruh nentuin daerah penyelesaian itu nanti pengerjaannya sama kayak contoh soal nomor 2 tadi yang barusan kita kerjakan. Tapi ini aku mau menunjukkan gimana sih caranya kita merubah soal cerita seperti ini itu ke dalam bentuk pertidaksamaan. Karena yang susah itu kan di bagian situ tuh biasanya kok soal cerita. Nah, maka apa yang harus kita lakukan kalau ketemu soal seperti ini? Kita bikin tabel dulu. Tabel yang kayak gimana? Yaps, betul. Tabel yang gimana? Apa sih yang dibahas di sini? Yang dibahas itu kan paketan kan? Paket paketan baju, paket satu sama paket dua. Berarti kita bikin tabel dulu di sini jenis paket. Jenis paketan atau jenis paket, serah kalian. Nggak ada aturannya. Nah, jenis paketannya itu isinya apa aja sih? Isinya adalah kaos merek Cardinal sama kaos merek Chole kan? Kita tulis di sini. Nih, kita bikin tabel dulu. Oke. Set. Jenis paketannya tuh apa aja di soal ini? Jenis paketan satu sama jenis paketan dua kan? Iya nggak sih? Jenis satu sama jenis dua. Nah, sekarang kita fokus ke jenis satu dulu. Di soal itu jenis satu tuh isinya apa? Jenis satu isinya 8 potong kardinal. Tulislah di sini 8. Jenis satu, oh sorry, jenis satu 8 potong ke, oh benar. Dan 6 cole, 6. Oke. Jadi jenis satu itu isinya 8 kardinal, 6 cole. Terus kalau di jenis dua itu berisi 4 kardinal dan 6 cole. Bener gak sih? Bener ya? Nah, dari mana Kak tahu itu? Dari soal kelihatan tuh. Nah, udah nih, kita udah bikin tabel kayak gini. Habis itu di bawahnya, bentar ini tabelnya kurang panjang ya. Ada jumlah minimal. Dari mana bilang jumlah minimal nih? Lihat di soalnya dia bilang untuk menjadi reseller, seseorang harus belanja kaos kardinal minimal 32 potong dan cole minimal 36 potong. Artinya untuk kita bisa jadi reseller, kita harus beli kardinal 32, terus colenya 36 kan? Tulis di sini, jumlah minimalnya 32, di sini 36. Kak, kalau kalimatnya jumlah maksimal ya, tulis aja di sini maksimal. Gitu ya. Nah, ini kita bikin tabel itu untuk tahu apa sih yang diketahui di soal tuh seperti apa. Nah, terus gimana cara bikin model matematika ya? Model matematika tuh tadi yang bentuk pertidaksamaan tuh disebut dengan model matematika. Kita misalkan dulu, misalkan X itu adalah banyaknya paket jenis, eh, paket baju ya, jenis satu yang dibeli. Nah, cara nentuin X-nya gimana? Betul, ini kan dari kita kan mengkonvert dari soal cerita ke model matematika kan. Kalau tadi kan udah ketemu model matematika yang gampang. Tapi kok ini kan kita mengkonvert dulu. Ya, terus ya X itu banyaknya paket baju jenis satu yang dibeli. Karena kan tadi harus ada minimal pembelian Cardinal sama Chole dan mereka itu nggak bisa diecer. Jadi untuk memenuhi minimal itu kita harus nanya berapa sih biar bisa reseller itu berapa paket jenis satu yang harus aku beli itu sebagai X dan Y itu adalah banyaknya paket baju jenis 2 yang dibeli. Kalau kalian tanya, Kak, kenapa kok X-nya nggak banyaknya baju kardinal, yang Y banyaknya kardinal cole? Nggak boleh, karena kan di sini udah paket-paketan. Paket satu isinya kardinal cole, paket dua isinya juga kardinal cole.
sesuai sama apa jumlahnya masing-masing. Jadi kalau kita mau beli kan harus mau beli pakai satu atau pakai dua gitu. Jadi XY-nya itu adalah diminimalkan dimisalkan sebagai paket-paket yang harus kita beli untuk memenuhi syarat menjadi reseller. Itu ya. Terus cara bikin modelnya gimana? Taruh mana ya? Di sini ya. Maka model matematikanya. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi jenis satu itu kan sebagai X, ya enggak? Jenis dua itu sebagai Y. Nah, terus gimana cara bikin modelnya? Cara bikin modelnya itu kan ada kardinal sama cole nih. Kita bikin dulu kardinal. Ingat, kalau kardinal itu minimal 32 potong kardinal. Berarti kita fokus ke kardinal dulu. Bikinnya adalah, lihat baik-baik. 8 itu kan sejajar sama X. Berarti 8X. 4 itu kan Y. 8Y. Ini 32. Berarti persamaan satu itu adalah 8X ditambah 4Y. Kalau minimal, minim-minim yang harus kita beli kan 32. Berarti harusnya notasinya lebih dari sama dengan 32. Sampai sini kalian paham nggak? Paham ya? Nah, ini aku geser di sini biar kelihatan. Nah, jumlah ya, jelek amat. Nah, gitu ya. Jadi 8X. Nah, terus habis itu untuk cole juga sama kan? Kalau kalian mau jadi reseller, itu harus minimal 36. Ya udah, cole juga 6X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 36. Kenapa nggak kurang dari 36? Ya dipikir aja namanya juga kurang dari. Nggak boleh dong kurang dari. Harusnya kan lebih dari 36. Minimal beli 36. Kalau kalian beli kurang dari 36 ya penjualnya marah. Nggak sesuai. Nggak sesuai sama resellernya. Makanya harus lebih dari sama dengan. Artinya lebih dari sama dengan gimana? Boleh beli 32 atau lebih. Lebih dari sama dengan 36 apa boleh beli 36 atau lebih untuk bisa menjadi reseller. Nah, ini adalah model matematikanya. Terus nanti jangan lupa diberikan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa Kak muncul ini lagi? Ingat kalau beli pakaian kan nggak mungkin pakaiannya negatif, pasti pakaiannya positif. Makanya nilai X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 karena nanti hasilnya positif. Y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0 karena nilainya positif. Nggak mungkin dong beli baju negatif jumlahnya, kan nggak ada. Nah, ya udah gitu. Setelah itu selesaikan. Seperti contoh dua. Dah. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Ya, seperti cara harga sebuah barang. Oke, nggak ada ya. Teman-teman yang lain ada bingung? Nggak ada aman. Nah, kayak gitu. Jadi yang susah di soal cerita itu adalah nanti kalian harus merubah dari kalimat soal cerita itu menjadi dalam model matematika. Tapi setelah itu ya gampang aja. Nah, tinggal dikerjain kayak si contoh dua. Oke ya, nggak ada pertanyaan? Aman? Nah, nanti aku bagikan filenya. Di sini ada banyak latihan. Silahkan kalian berlatih, dikerjakan. Nanti untuk latihan soal latihan-latihan kalian, kalau misalnya ada waktu ya, silahkan dikerjakan. Nggak ada yang bertanya? Kalau nggak ada, aku tutup ya. Oke, oke. Nanti recordnya juga aku kirim dan beserta materinya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih yang udah ikut. Ini mantap banget ya, ikut banyak banget ya. Terima kasih semangatnya. Terima kasih udah respon juga. Kalian keren banget.
Dan udah pada pinter-pinter ya. Terima kasih. Iya, lucu banget nih love-nya. Sampai ketemu di kelas-kelas berikutnya. Sama-sama. Terima kasih juga ya. Terima kasih juga. Ih, lucu banget nih. Love-nya gede banget. Dadah, dadah. Yes, nanti filenya aku kirim sama record. Apa? Aku record nggak ya? Iya, aku record. Saya bertemu, dadah. Terima kasih. Wassalam. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya. Selamat malam. Dadah.